Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama gue Safil di Safil Bahas Cinema. Di hari ini gue ingin membahas sebuah series animasi yang baru aja tayang beberapa hari yang lalu di Netflix. Series itu adalah Love, Death, and Robots yang sudah memasuki season ketiganya. Di season terbarunya ini itu terdiri dari 9 episode dan masih tetap sekitar 10 sampai 30 menitan seperti itu. Ya, series ini adalah sama seperti sebelumnya, itu series antologi yang terdiri dari berbagai permasalahan yang dibahas, mulai dari cerita-cerita yang futuristik hingga cerita-cerita yang lebih tradisional, semuanya digabungkan di dalam series ini. Di season terbarunya ini Netflix masih tetap menyajikan series animasi yang memiliki visualisasi yang sangat baik, berada di atas rata-rata, bahkan apabila dibandingkan dengan film-film animasi yang tayang di bioskop, juga animasi yang terdapat di series ini itu sudah mencapai level tersebut. Tetapi apabila dinilai dari segi naskah yang disajikan di series ini masih sama seperti series-series sebelumnya, itu tidak konsisten. Itu adalah masalah yang sudah gue lihat sejak season pertamanya. Ada terkadang episode yang begitu bagus, begitu menyentuh, tetapi lebih banyak episode yang sama sekali nggak membuat tertarik seperti itu, atau terkadang terlalu mengada-ngada atau bagaimana. Pasti ceritanya itu terkadang tidak digali dengan dalam, kadang cuma dibiarkan saja begitu, dan kadang benar-benar hambar selama adegannya. Ya, akhirnya yang disajikan hanya visualisasinya yang memang cukup berhasil memanjakan mata. Tapi ya, kalau kita cuma disajikan sesuatu yang hanya mengandalkan visualisasi, maka segalanya akan hambar dan segalanya tidak akan berhasil. Segala sesuatu yang namanya karya film itu harus disajikan dengan naskah yang solid, harus disajikan dengan, atau setidaknya harus disajikan dengan cita rasa yang dapat menggugah penontonnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar dan harus dilaksanakan apabila ingin membuat sesuatu yang benar-benar matang secara saja. Series ini walau memiliki 9 episode seperti yang gue sebutin di awal, dan di antara semua itu series yang episode yang paling gue suka itu adalah episode terakhirnya, yaitu Jibaro. Itu adalah series yang paling menggugah perhatian gue, membuat gue tertarik dan benar-benar matang secara sajian maupun pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, episodenya cenderung masih halfback ya, walaupun ada satu episode, yaitu episode 2 yang disutradarai oleh David Fincher. Banyak yang memuji episode ini karena memiliki arah cerita dan ada sedikit plot twist yang disajikan juga di episode ini. Tapi bagi gue sendiri, meskipun ini memang adalah salah satu episode yang terbaik ya di season ini, masih belum cukup untuk bisa menjadi sesuatu yang benar-benar matang. Ada 2 episode lagi sebenarnya yang juga disajikan dengan baik, yaitu di salah satu episodenya yang disajikan dengan bagus juga, disajikan tidak asal-asalan, yaitu tentang Night of Mini Death, yang bisa dibilang adalah sebuah homage terhadap filmnya George Romero, film zombie yang dibuat oleh George Romero, Night of Living Dead. Itu adalah sajian yang cukup matang dan cukup menggugah di series ini.
di season series ini. Kemudian yang juga cukup menggugah adalah episode yang mengenai tikus. Itu juga episode yang cukup menarik, cukup disajikan sadis, dan ya juga salah satu yang gua apresiasi. Selain itu ceritanya masih cenderung datar, hanya menyajikan visualisasi yang memang berhasil menggunakan budget besar yang diinvestasikan oleh Netflix. Secara keseluruhan, series Love, Death and Robots ini bagi gue masih series yang belum benar-benar berhasil membuat gue terkagum-kagum gitu sebagai sebuah sajian animasi. Animasinya memang cantik, tetapi penulisan naskahnya benar-benar memerlukan peningkatan yang lebih baik lagi. Ada banyak yang perlu dievaluasi ya sama Netflix dalam penulisan naskahnya agar bisa membuat series ini bisa tampil lebih baik lagi di masa yang akan datang. Gue nggak tahu apa yang akan dievaluasi lagi, karena season 2 nya juga ya ada beberapa memang episode yang memang bagus, tapi kebanyakan mayoritas sangat-sangat mediocre, dan bahkan ada juga beberapa yang benar-benar buruk dan benar-benar nggak menarik perhatian. Semoga ya naskahnya diperkuat lagi, karena visualisasinya sudah sangat bagus. Sayang aja gitu kalau segala sesuatunya yang mengandalkan visualisasi tanpa mengandalkan kekuatan naskah yang layak ya, karena bila sesuatu film tidak dilandasi oleh naskah layak, maka film itu tidak akan menjadi sebuah sajian yang benar-benar menggugah penuhnya. Ya, gue udah berputar-putar udah berulang-ulang kali menyebutkan hal tersebut. Ya intinya sih Love and Robots ini masih bisa ditonton untuk mengapresiasi visualisasinya. Kalau kalian ada pecinta animasi, film ini masih bisa kalian tonton. Lepas dari kekurangan kelebihan film seriesnya, Love and Robots masih baik untuk ditonton. Oke, sekian dari gua ya untuk kali ini. Sampai jumpa, gue Safril, dan lupa like, comment, share videonya jika kalian anggap video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.